Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mata Najwa, selamat datang di episode spesial hari ini. Ada kabar gembira bagi para aparatur sipil negara dan pensiunan di seluruh Indonesia. Kabar ini tentu akan membawa senyum di wajah banyak orang. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan pencairan tunjangan hari raya tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Istana Negara. THR akan mulai dicairkan pada Senin, 17 Maret 2025. Tanggal ini telah ditetapkan agar para ASN dan pensiunan dapat mempersiapkan diri dengan baik. Ini berarti, pencairan THR dilakukan 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala kebutuhan Lebaran. Keputusan ini tentu saja disambut baik oleh para ASN dan pensiunan yang akan merayakan Lebaran. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pencairan THR ini. Pencairan THR ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan pemerintah atas dedikasi dan kinerja ASN dalam melayani masyarakat. Ini adalah salah satu cara pemerintah untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Terlebih, THR ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan ASN dan pensiunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dengan adanya THR, mereka dapat merayakan Lebaran dengan lebih tenang dan bahagia. Semoga kabar baik ini dapat menambah kebahagiaan akan semakin istimewa dengan adanya pencairan THR. Pencairan THR ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya tambahan dana, roda perekonomian diharapkan berputar lebih cepat. Dengan adanya tambahan dana THR, daya beli masyarakat diharapkan meningkat. Ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian kita. Hal ini akan berdampak positif pada sektor real dan UMKM. Para pelaku usaha kecil dan menengah akan merasakan manfaat langsung dari peningkatan daya beli masyarakat. Pemerintah berharap pencairan THR ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Semua pihak terkait telah bekerja keras untuk memastikan hal ini. Seluruh instansi terkait telah diinstruksikan untuk mempercepat proses pencairan THR. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana dan membawa manfaat bagi kita semua. Pencairan THR tahun 2025 ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Peraturan pemerintah ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai landasan hukum yang kuat dan transparan. Keberadaan PP Nomor 11 Tahun 2025 ini menjamin kepastian hukum dan transparansi dalam pencairan THR. Semua pihak dapat merujuk pada peraturan ini untuk mengetahui mekanisme pencairan, besaran THR, dan siapa saja yang berhak menerimanya. Transparansi dalam pencairan THR sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari potensi penyimpangan. Dengan adanya peraturan ini, semua proses menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, diharapkan proses pencairan THR dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Semua pihak yang berhak menerima THR dapat merasa tenang dan yakin bahwa hak mereka akan terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pencairan THR tahun 2025 ini. Total penerima THR tahun ini mencapai 9,4 juta orang. Jumlah ini terdiri dari ASN pusat dan daerah, TNI, Polri, serta para pensiunan. Rincian penerima THR adalah sebagai berikut. ASN pusat, sekitar 2 juta orang. ASN daerah, sekitar 3,7 juta orang. TNI dan Polri jumlahnya dirahasiakan. Pensiunan sekitar 3,6 juta orang. Besarnya jumlah penerima THR ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan. THR ini diharapkan dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Besaran THR yang diterima oleh masing-masing ASN dan pensiunan berbeda-beda, tergantung dari golongan, pangkat, jabatan, dan masa kerja. Hal ini menunjukkan adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap kesejahteraan para pegawai negeri dan pensiunan yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Namun, secara umum, komponen THR tahun 2025 ini meliputi berbagai elemen penting yang dirancang untuk mendukung kebutuhan finansial para penerima. Gaji pokok dibayarkan sebesar gaji pokok terakhir yang diterima. Ini memastikan bahwa para ASN dan pensiunan tetap mendapatkan penghasilan yang layak. Tunjangan keluarga terdiri dari tunjangan istri atau suami dan tunjangan anak. Tunjangan ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan keluarga para ASN. Tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang. Ini membantu para ASN dan pensiunan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Tunjangan jabatan hanya diberikan kepada ASN yang menduduki jabatan tertentu. Tunjangan ini merupakan bentuk apresiasi atas tanggung jawab yang lebih besar. Tunjangan kinerja besarannya bervariasi, tergantung dari penilaian kinerja. Ini mendorong para ASN untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Komponen THR yang cukup lengkap ini diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan ASN dan pensiunan menjelang Lebaran. Dengan adanya THR ini, mereka dapat merayakan Lebaran dengan lebih tenang dan bahagia. THR ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli kebutuhan pokok, pakaian baru, mudik ke kampung halaman, atau sekadar berbagi rezeki dengan keluarga dan kerabat. Dengan demikian, THR ini tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan. Section 5. Dampak positif THR bagi perekonomian, gairah konsumsi dan pertumbuhan. Pencairan THR bagi ASN dan pensiunan tidak hanya berdampak positif bagi penerimanya, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan. Pencairan THR ini diperkirakan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga secara signifikan. Meningkatnya konsumsi rumah tangga ini akan berdampak positif pada sektor real, seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, elektronik, serta transportasi. UMKM juga akan merasakan dampak positifnya, karena sebagian besar kebutuhan masyarakat akan dipenuhi dari sektor ini. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil, pencairan THR ini menjadi stimulus yang positif bagi perekonomian Indonesia. Section 6. AR dan inflasi, menjaga keseimbangan ekonomi. Meskipun pencairan THR berdampak positif bagi perekonomian, namun pemerintah juga perlu mewaspadai potensi inflasi yang mungkin terjadi. Peningkatan permintaan yang tinggi dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah memastikan pasokan barang jasa tetap terjaga dengan baik. Selain itu, pemerintah juga akan terus memantau pergerakan harga barang dan jasa di pasaran. Pemerintah optimis bahwa inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Section 7. Persiapan menyambut Idul Fitri. THR meringankan beban masyarakat. Pencairan THR bagi ASN dan pensiunan merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meringankan beban masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Diharapkan THR ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran. Pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan dan Lebaran. Berbagai program operasi pasar dan subsidi dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat. Section 8. Gaji ke-13. Tambahan berkah di bulan Juni. Selain THR, ASN dan pensiunan juga akan menerima gaji ke-13. Sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2025, gaji ke-13 akan dicairkan pada bulan Juni 2025. Bertepatan dengan tahun ajaran baru. Pencairan gaji ke-12 ini ditujukan untuk membantu ASN dan pensiunan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Gaji ke-13 ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan, seperti biaya masuk sekolah, pembelian buku, dan seragam sekolah. Section 9. Komitmen pemerintah, kesejahteraan ASN dan pertumbuhan ekonomi. Pencairan THR dan gaji ke-13 merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan. Pemerintah menyadari bahwa ASN dan pensiunan merupakan bagian penting dari masyarakat yang telah berkontribusi besar bagi bangsa dan negara.
Di sisi lain, pemerintah juga berharap pencairan THR dan gaji ke-13 dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dengan meningkatkan daya beli masyarakat, diharapkan akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.